Jadi ibaratnya ulama itu tawakuf, tapi penelitian ulama ada. Penelitian ulama mengatakan ya bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas. Penelitian. Yang kedua, mengatakan yang disalibkan itu adalah muridnya Nabi Isa yang mau berganti. Itu pendapatnya, udah pernah dengar? Udah pernah dengar? Ketika kemudian Nabi Isa tahu kalau mereka, kayak contoh gini, semua rasul itu ketika ada bencana yang akan terjadi kepada dirinya, ini pendapat di Islam siapa yang disalibkan ya. Ketika para rasul mau ada bencana yang diturunkan pada satu kampung tersebut yang membahayakan dirinya, contoh Nabi Lut, malaikat datang untuk memberitahu, pergilah Lut dari kampung ini karena Allah akan mengazab kampung ini. Nuh juga, wahai Nuh buatlah bahtera karena Allah akan mengazab kampung ini. Begitu juga Nabi Isa, ketika warta sampai kepada Nabi Isa bahwa ada sesuatu yang akan membahayakan dirinya, jadi Nabi Isa mewartakan kepada muridnya, wahai muridku, mereka akan berbuat tipu daya terhadapku. Mereka akan menyalibku. Kata Nabi Isa, kalau kalian ada yang mau diserupakan sama sepertiku, maka nanti di surga dia berada tepat di sebelahku. Jawab salah satu Hawariyun, saya Nabi Isa, nggak tahu siapa, saya, dibuat dalam kitab saya Nabi Isa. Itu pendapat kedua, bahwa yang menggantikan itulah muridnya sendiri untuk menjalani penyaliban tersebut dan Nabi Isa pergi. Pendapat ketiga, saat rumahnya dikepung, semuanya diserupakan Nabi Isa. Murid Nabi Isa itu, ya, bahkan tentara nih, ini kejadian yang ketiga nih, saat dikepung rumah Nabi Isa, setiap orang tentara manapun yang masuk ke dalam rumahnya Nabi Isa, semuanya berubah wujud mirip Nabi Isa. Paham maksudnya? Makanya dikatakan mereka ragu telah menyalibnya. Mereka ragu telah merajamnya. Maka dikatakan bahwa setiap tentara yang masuk ke dalam rumah tersebut ingin menangkap, semuanya mirip Nabi Isa. Sehingga mereka nggak tahu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tapi pendapat yang kuat para ulama mengatakan ini bercampur dengan Israiliyat. Lebih bagusnya Allah yang paling tahu. Cukup imani yang telah Allah sampaikan. Tidak perlu menebak sesuatu yang tak diberitahukan oleh Allah. Itu doang. Jadi filosofinya cuma segala sesuatu yang Allah rahasiakan enggak mungkin Allah bongkar. Paham ya? Paham ya? Intinya Al-Quran udah jelaskan mereka dalam keraguan. Nah, soal siapa dia bodo amat. Sekarang gini, kan saya pernah bahas kepada kalian semua. Pantas gak Nabi Isa disalib? Enggak. Kalau saya tanya kepada kalian, pantas gak Nabi Isa mati? Kimoto masih nyimak gak? Kutanya ke kalian, pantas gak Nabi Isa disalib? Enggak. Saya tanya lagi. Pantas nggak Nabi Isa mati? Pantas. Lalu apa berbeda keduanya? Kenapa kalian menjawab Nabi Isa disalib? Enggak pantas. Tapi Nabi Isa mati, pantas. Apa yang membedakan keduanya? Saya udah pernah jelaskan ini. Mati karena beliau manusia, benar. Kalau salib dihinakan. Nah, itu dia teman-teman. Jadi asbab kematian itu, para rasul itu pasti ada. Jadi mati itu punya sebab. Nabi Muhammad sebabnya apa? Ada racun di Khaybar. Menjadi petanda. Karena gini, begitu banyak yang menimpa Rasulullah, yang bahkan kepala Rasulullah hampir dipenggal oleh Suraqah, yang Allah lindungi. Karena belum selesai nubuatan Rasulullah. Belum selesai tugasnya Rasulullah di muka bumi. Jadi Allah lindungi. Tapi kenapa racun di Khaybar bisa kena Rasulullah? Rasulullah paham, oh Allah telah menyediakan sebab untuk kematianku.
maka inilah akhir daripada nubuatanku. Maka Rasulullah nggak perlu tanya, ya Allah aku harus mati ya? Nggak. Rasulullah tahu, oh ini udah menimpaku sekarang. Oh berarti ini adalah waktu bonus dari Allah untuk aku berpamitan, menitipkan amanah dan segalanya. Jadi wajar nggak Rasulullah mati punya sebab? Wajar, karena beliau manusia. Jadi setiap manusia mati dalam keadaan punya sebab wajar. Contoh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Zakaria ya satu lagi. Siapa yang digergaji? Rasulullah digergaji biasa aja karena gergaji. Beliau mati digergaji itu karena kebencian mereka sehingga mereka menangkap sehingga kemudian digergaji tubuhnya. Nggak apa-apa, bukan kebencian, bukan penghinaan. Tapi kalau mati di tiang salib dan dirajam, ini mati hina. Allah cuma selamatkan Nabi Isa daripada sebab mati hina doang. Paham ya? Jadi kalau seandainya, ini ya, kalau kita berandai, kalau saat itu kematian Nabi Isa adalah membawa unta, kemudian untanya dipanah, panahnya meleset, kena Nabi Isa. Kira-kira menurut kalian Allah bakal selamatkan Nabi Isa atau Allah akan memberikan kematian terhadap Nabi Isa? Coba jawab. Ada yang memanah Nabi Isa. Nubuatan Nabi Isa udah selesai. Nubuatan Nabi Isa udah selesai. Udah gak ada yang perlu disampaikan. Nabi Isa lagi berkuda. Tiba-tiba dipanah. Kena jantungnya. Kira-kira Allah bakal selamatkan atau Allah bakal matikan? Mati. Kenapa? Ya udah selesai. Udah selesai. Jadi setiap rasul yang udah selesai nubuatannya, ya Allah tarik kembali. Cara tarik kembali dengan memberikan sebab daripada kematiannya. Jadi hal yang wajar. Tapi Nabi Isa karena mati nggak wajar doang. Itu yang membuat Allah melindungi Nabi Isa. Paham ya? Gitu guys-guysku ya guys-guys yang paling terges-ges di dunia guys-guys ya. Nah, jadi inilah penjelasan kita pada malam hari ini. Jadi bahwa setiap rasul, jadi kalian jangan ragu. Kalau ada yang nanya, nih aku tanya kepada kalian, apakah Nabi Muhammad mati diracun? Coba jawab. Iya. Sekarang masalah nggak? Sekarang aku tanya, masalah nggak itu? Enggak. Karena setiap rasul diberikan yang namanya sebab untuk menghadapi yang namanya kematian. Rasul-rasul terdahulu digergaji tubuhnya. Dibiarin sama Allah. Karena udah ajalnya. Jadi Allah itu hanya memberikan indikasi kepada rasulnya bahwa nubuatannya udah selesai. Yaitu dengan kematiannya. Paham ya? Gitu guys. Jadi jangan ke-trigger kayak kita, wah Yesus mereka diselamatin Tuhan. Bangkit di hari ketiga. Kita mau Nabi kita kayak Yesus mereka gitu. Sehingga Nabi Muhammad harus bangkit dari kubur gitu. Kagak usah mau. Islam mengajarkan kita manusia tetaplah manusia, Tuhan tetaplah Tuhan. Gitu. Jadi gak usah berharap lebih. Kalau dilahirkan ya karena dia manusia. Kalau dia dimatikan ya karena dia manusia. Mau apapun sebabnya. Misalnya nih, kalau kalian ke-trigger. Kalau kalian ke-trigger nih, di balik pemikiran mereka. Nabi Muhammad misalnya mati bukan diracun. Nabi Muhammad saat itu berperang dan tewas dalam perang dengan ditusuk dadanya oleh seseorang kafir. Maka umat di kemudian hari punya fitnahan lain. Apa fitnahan lain? Lah Nabi lu tuh gak kuat. Kenapa? Masa perang aja kalah? Maka segalanya akan terjadi. Segala apapun fitnah akan termunculkan walau bagaimanapun caranya. Karena mereka adalah golongan yang anit. Aduh, padahal malam hari ini kita mau bahas anit ya, lupa ya. Malam besok deh, ke-trigger. Paham ya? Jadi apapun nanti penyebab, karena benci mereka kepada Nabi Muhammad, akan kena nanti. Penyebab kematian Nabi Muhammad, kenapa? Digigit nyamuk.
Apa fitnahan mereka? Lah Rasul kok, lah Muhammad lu itu digigit nyamuk mati dah. Oke. Jadi maunya sebab matinya apa? Ini Rasul nih, manusia biasa. Jadi maunya yang nggak difitnah, maunya sebab kematiannya apa kira-kira? Coba maunya apa? Nggak ada kan? Segalanya punya potensi fitnah selama mereka membenci. Mau apa nih? Oh, Nabi Muhammad mati gara-gara makan bubur. Difitnah, makan bubur aja mati. Oke. Maunya sebab kematiannya itu karena sakit. Oke, sakit. Lah, nggak diselamatin Tuhan. Sakit nggak diselamatin. Dokter aja bisa nyelamatin. Tuhan lu kalah sama dokter. Ada aja guys. Jadi makanya dikatakan oleh Allah jangan kebawa gitu. Mereka itu adalah orang-orang mathaluhum kamassalil lazzi istauqada nara falamma adha'at. Mereka itu adalah orang yang enggak siap di dalam kegelapan. Enggak siap dalam kegelapan. Tapi mereka cari cahaya. Udah bener belum agama gua? Dikasih cahaya, mereka kabur dalam kegelapan lagi. Nah, itu mereka sifatnya apa? Menolak isi kepala mereka. Jadi kita nggak perlu ke-trigger sama mereka. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad mati diracun, iya kenapa emang? Apa yang jadi masalah? Walaupun kita mau bilang bahwa ada masa bang, tapi bang 4 bulan setelah diracun, ya nggak masalah. Tapi asbab pertama kan itu. Asbab pertama kan itu. Apa yang jadi masalah? Karena yang harus kalian pikirkan, walau bagaimanapun kalian membela dan menciptakan 4 tahun apa 4 bulan? Oh 4 tahun, ya 4 tahun boleh. 4 tahun boleh lah, terserah. 4 tahun. Karena kalau nggak salah itu ini ya, ada hadisnya ya. Aku nggak lihat hadisnya. Tapi aku pernah dengar hadisnya yang dibawa sama apologet Kristen. Sebelum matinya Rasulullah bilang, alangkah sakit apa yang aku rasakan di Khaybar. Paham nggak? Nah, jadi menjelang matinya aja Rasulullah mengingat kejadian racun tersebut. Paham nggak? Paham nggak? Jadi identifikasinya kayak, ya udah, ini pengaruh racunnya maksimal di 4 tahun tersebut. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Maksimal efek pengaruh racunnya hingga menewaskan Rasulullah di 4 tahun tersebut. Kalau cerita proses peracunannya ada nggak bang? Ada, di Khaybar yang ditaruh pada kambing guys. Tapi Rasulullah nggak masalah. Itu kan kalau kalian nanti ketemu Rasulullah di akhirat, Rasulullah, kamu masalah nggak di Khaybar diracunin Allah nggak selamatin kamu? Rasulullah aja bilang, gue udah habis nubuatan gue, ngapain masalah? Lu nggak lihat Rasul-Rasul sebelumnya matinya lebih parah-parah? Ya tapi ini Rasulullah. Namanya kasih tahu, kasih dalil, selesai tugas, balik. Itu doang. Balik ya punya sebab daripada kematian. Itu yang namanya balik. Paham ya? Jadi gak ada yang jadi masalah. Jadi yang jadi masalah itu kalau kita ke bawah pikirannya mereka. Kalau kita ke bawah pikirannya mereka kayak kemarin yang pernah saya bahas, seks itu menjijikkan sehingga gak ada di surga misalnya. Sepi ya. Misalnya seks adalah hal yang menjijikkan sehingga gak ada di surga. Lah kalian yang termakan omongan tersebut, gue justru orang paling bangga seks ada di surga. Kenapa? Ya karena itu nikmat dunia. Bahkan nanti manusia akan membayangkan nikmat tersebut kalau nggak diwujudkan. Mending di dunia. Sedangkan sifat daripada surga bonus. Iya bang ini, masa surga tempat suci ada kepuasan seksualitas. Emang jijik? Emang menjijikkan? Emang sesuatu yang hina? Sejak kapan menjadi sesuatu yang hina? Sejak kapan itu menjadi sesuatu yang hina? Maka kalau itu sesuatu yang hina, contoh nih. Contoh. Di surga kita buang air nggak? Di surga nanti kita buang air nggak? Enggak. Kenapa? Kenapa kita nggak buang air di surga? Ya sama aja kayak kita di rahim perut
ibu kita kan makan ASI ya, makan makanan dari ibu, makan dari apa, kita nggak bisa tuh. Tapi secara filosofi, kenapa kita nggak di surga? Ya karena nggak mules. Itu benar, karena surga tempat suci, benar. Jadi sifat daripada kotoran itu menjijikkan, sehingga di surga nggak boleh ada. Wajar, makanya dalam Islam mengajarkan di surga nanti setiap makanan yang dimakan akan menjadi keringat, dan setiap keringat tersebut akan mengeluarkan bau yang semerbak ataupun kasturi gitu. Paham ya? Jadi kayak ibaratnya, jadi kenapa tidak ada tai di surga misalnya? Ya karena itu menjijikkan. Sekarang kalau seks, sejak kapan seks itu menjijikkan? Jadi manusia itu harus meyakini dulu seks itu menjijikkan, baru nggak boleh ada di surga. Baru kamu boleh tolak kesucian surga dengan seksual. Kalau di dunia, seks itu adalah hal yang menjijikkan. Paham ya? Jadi kita jangan ke-trigger aja sama pemikiran mereka yang nggak mampu berpikir. Soal mengatakan, wah surga kan tempat suci. Oke. Syarat dari tempat suci apa? Tidak boleh ada yang tidak suci. Oke. Apa yang tidak suci? Seksual, mereka bilang. Kapan seksual ini menjadi tidak suci? Kapan seksual ini menjadi tidak suci? Oh ya itu kan surga. Ya udah, di dunia kapan menjadi tidak suci? Nggak ada. Karena di dunia kalian lahir dari hubungan suci ibu kalian. Sekarang aku tanya kepada kalian. Kalian lahir di muka bumi ini daripada hubungan suci emak kalian dengan bapak kalian menikah, atau daripada hubungan yang tidak suci emak bapak kalian setelah menikah? Coba aku tanya kepada kalian. Mana yang kalian yakini? Mana yang kalian yakini? Kalian lahir dari hubungan suci emak kalian sama bapak kalian? Atau kalian lahir daripada hubungan yang tidak suci daripada bapak dan emak kalian? Kita lahir dalam keadaan suci setelah orang tua kita menikah. Ya benar. Gitu ya guys ya. Terus tadi ada yang bilang sesudah menikah. Gini guys. Di Rumbang Daman ini kan filsafat ya guys ya. Zina sama menikah sama, nggak ada yang beda. Zina sama menikah sama. Bedanya satu perintah, satu larangan. Tapi beda nggak, Pak? Nggak beda. Apa pertanyaannya, nggak dengar? Zina sama menikah nggak ada beda. Bedanya satu perintah, satunya larangan. Paham? Jadi kalau kita mau berpikir objektif nggak ada beda. Bedanya satu perintah, satu larangan. Paham nggak? Bahasa Indonesia kawin and nikah bang. Ya. Jadi sebenarnya dua-duanya nggak ada beda. Cuma yang membedakan satunya diperintah, satunya dilarang, itu doang. Yang ditinjau dan objeknya adalah hubungannya kan, intimnya kan. Tinjauan mau zina, mau kawin ya sama. Tinjauannya di situ. Semua larangan di dunia ini akan dihalalkan di surga bagi Islam. Kalau itu memberi pengaruh baik. Contoh, ada satu pendapat ulama. Apakah di surga ada babi? Enggak. Ada makan babi? Enggak. Karena apa? Saya tanya. Para ulama menjawab, banyak manusia, bahkan dari agama manapun yang tidak menghalalkan babi. Misalnya yang enggak makan babi. Rentannya manusia itu jijik sama babi, benar enggak? Saya tanya nih, Akimoto divonis diabetes, nggak boleh minum kopi. Jijik nggak sama kopi? Mayoritasnya seperti itu guys. Jadi ulama itu menjawab. Tapi ini kan pendapat subjektif ya, ulama gitu kan. Bukan objektif. Jadi kenapa di surga nggak ada babi? Karena klaim daripada manusia banyaknya klaim ya. Banyak klaim daripada manusia yang nggak makan babi ini menjijikkan. Sehingga di surga nggak ada. Jack Daniel juga nggak ada berarti di surga. Ada. Kalau khamar itu ada. Khamar itu ada karena nggak ada manusia yang mengatakan itu menjijikkan. Tapi kenapa manusia tidak mabok? Ya karena tidak minum.
Paham ya? Ada. Coba lihat di Islam. Di Islam itu ada yang namanya sungai khamar itu apa namanya? Sungai khamar di surga itu. Karena awalnya Islam datang, teman-teman. Islam di muka bumi ini, apakah Rasulullah melarang minum khamar? Enggak. Minum khamar itu enggak dilarang. Pertama Rasulullah datang, minum khamar itu enggak dilarang. Mereka bebas mabuk-mabukan. Enggak dilarang, enggak ada. Lalu begitu mereka sholat, bacaannya kemana misalnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha salamun qawlan mir rabbir. Entah kemana mana tuh. Baru gimana bunyinya? Jangan engkau salat wa antum suqara, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Nah, baru turun ayat tersebut. Jangan mabuk. Kenapa? Mabuk itu menghilangkan pikiranmu, zawalul akli, membuat ibadahmu tidak sempurna. Nah, itu. Jadi mabuk itu pertama di era Rasulullah pun biasa aja sama orang mabuk. Karena belum ada dalil yang melarang mereka mabuk. Tapi larangan daripada mabuk itu, nanti mabuk itu akan membuat kita ke arah yang lebih buruk. Ibadah akan terlantar, ibadah akan semena-mena, ibadah akan terjadi berbagai kesalahan dalam ibadah, kesalahan dalam sikap. Makanya dilarang. Hilang akal benar. Makanya di surga ada. Karena itu salah satu nikmat yang diinginkan manusia. Maka Allah enggak hilangkan. Itu ya guys ya. Oke guys, udah ya. Akimoto mau lanjut ngomong, doa dulu apa gimana? Doa aja dulu, aku sambil karejo. Berarti bisa mabuk nanti di surga bang? Iya, tapi nggak ada yang namanya fahisyah. Nah, tahu nggak arti fahisyah? Tahu nggak arti fahisyah? Fahisyah itu keji. Sikap keji daripada mabuk itu nggak ada. Sikap keji daripada mabuk apa? Memberontak, lompat-lompat, terus telanjang lari-lari misalnya. Terus apa? Nggak ada. Itu yang nggak ada. Tapi ketenangan. Jadi prosesi daripada khamar di surga itu kayak ketenangannya dapat gitu, paham nggak? Ketenangannya dapat. Tapi hal kejinya nggak ada. Misalnya hal keji, tua gua mabuk, tiba-tiba gua ke neraka, main-main, terbang-terbang. Nggak ada. Hal-hal gila nggak ada. Sama seperti Nabi kena sihir. Nabi kena sihir itu ghaira fahisyah. Artinya nggak ada Nabi, Black Forest, beliin Surya. Dua batang Surya sama kopi. Nggak, itu nggak ada. Tapi beliau hanya gemetar, beliau demam. Paham ya? Paham. Nah, kalau kita kan, aing mau rokok Surya, sama kopi. Ya. Apa lagi lo? Ya rokok Surya tuh, lagi strek itu bungkus. Oke. Nah, nggak ada, itu nggak ada. Paham ya? Nah, jadi khamar di dalam surga ada. Tapi penjelasan khamar di dalam surga, bahwa khamar itu tidak membawa kita kepada zawalul akli, hilang akal. Sekarang gini, enaknya khamar karena rasanya? Bukan guys. Enaknya khamar karena ketenangannya. Setuju nggak? Ini yang pernah berkhamar, saya pernah berkhamar. Sebelum saya tobat. Sebelum dulu pas saya pangkas rambut. Pas saya pangkas rambut di Medan. Nah dulu pas saya di Medan tuh. Pas saya di Medan saya bandal. Khamar itu apa yang kita cari dari khamar? Ketenangannya kan. Kebetulan khamar di bumi ini ketenangannya itu campur sama kegilaan. Nanti di surga yang dihilangin kegilaannya doang. Ketenangannya, rasa fly-nya tetap ada. Arti rasa fly-nya bukan peningnya, Mbak. Bukan pening. Aduh susah bilang. Kalau orang yang nggak pernah berkhamar nggak akan tahu, guys. Pasti kalian tahu lah. Kalau yang pernah khamar tahu. Nih, oh gitu ya. Benar-benar. Betul pernah coba. Nih. Bukan pening, bukan peningnya. Pening kalau di dunia pening. Ini bukan pentingnya. Titik enak benar.
Ntar gue coba dulu, jangan teh kucing. Jangan gara-gara, wah ikut ngaji dari Bang Daman kamu dapat apa aja? Iya sekarang aku alhamdulillah udah minum khamar. Kan tai kucing, enggak gitu guys. Enggak gitu. Yang belum gak usah coba. Jadi di surga akal tetap berlaku di betul. Iya pasti berlaku lah akal. Akal itu kan ciri khas manusia. Kamu misalnya, apa yang kamu dapat dari pengajian Bang Daman? Ilmu tentang Al-Quran, mantap. Apa yang kamu dapat dari pengajian Bang Daman? Anjir enak banget khamar. Khamar di surga tidak memabukkan. Ya, mabuk dalam definisi gila nggak ada. Tapi tingkat ketenangan yang dicari manusia, itu ada. Tenang itu bukan pusing, puyeng, dunia berputar. Bukan, tenang mah nggak. Aduh, susah bilangnya. Tapi jangan nyoba aja udah. Susah bilangnya. Pokoknya ada tenang yang, keren coy. Kalian tahu painkiller nggak? Painkiller ini obat yang dilarang jual sama dokter. Cuma painkiller ini biasanya dipakai sama tentara-tentara. Tahu nggak painkiller? Tahu nggak painkiller? Nah painkiller tuh kan ada kayak pemicu adrenalin sehingga mereka berani itu tenang, nggak ada yang takut. Nah itu painkiller. Nah rasa painkiller itu gitu, yang ada di khamar itu ada nanti. Itu dia. Apakah akal itu makhluk bang? Ya makhluk lah. Cuma bukan makhluk akal. Painkiller itu jenis obatan kan Bang Daman kalau nggak salah. Iya, Kak Megumi. Obat yang sering dipakai tentara. Soalnya dia udah kena tembak nih. Wah, kena tembak. Untuk dia berani untuk mengeluarkan peluru pakai painkiller. Nah, paham ya? Itu painkiller. Kita kamar mandi, siap tuh kita doa, baru kita nyantai guys ya. Beri kisah kita sedikit waktu. Kok sepi? Apanya kok sepi? Bawa immortal aja. Apanya kok sepi Bang Mugi? Oh iya penonton kita nggak biasa. Oi penonton. Biasanya penontonku 15 orang. Oi. Wah aku nggak lihat tadi. Kalau tahu aku putar musik biar hilang penontonnya. Makhluk yang bernama akal ini, aduh Mas Banteng. Saya kalau mau jawab ini, saya nanti akan bilang Mutakalimun summa sifati zati laisat bi ghairi obi'aini zati. Sifat zat apa bedanya? Apa yang namanya yu'anlik bis sifah, yu'anlik bis zat. Wah, panjang nanti. Baru nanti terjawab jawaban daripada Bang Mas Ganteng. Sama kayak bilang, kalamullah itu makhluk apa kadim apa makhluk? Kadim. Berarti ada berapa yang kadim? 2. Siapa yang kadim? Kalamullah dan Allah. Berarti yang kekal di situ ada 2. Ada Allah, ada kalamullah. Berarti dua-duanya makhluk. Berarti kalian 2 Tuhan. Nah, kan susah. Harus tahu dulu mana sifat, mana zat. Ada yang namanya yu'allik bis sifah, ada yang namanya mu'allak, ada yang namanya ta'luk. Nah, itu sakit kepala nanti kalau saya bahas, guys. Atau malam besok kita bahas biar tahu bagaimana jawaban di balik kalamullah itu makhluk atau khalik, Bang? Khalik? Justru kalau saya mau jawab, kalamullah itu khalik enggak, Bang? Enggak bisa.
bukan khalik. Kenapa? Nggak bisa sifat yang disifati. Sama kayak itu gini. Pertanyaan kalamullah itu makhluk, itu khalik. Sama seperti menanyakan, Bang, jujur itu ganteng nggak Bang? Paham maksudnya? Paham maksudnya? Nggak bisa kita jawab. Bang, jujur itu ganteng nggak Bang? Bisa kalian jawab. Sama kayak tanya, Bang, kalamullah itu khalik nggak Bang? Dua-duanya sifat masalahnya. Sama kayak bilang, Bang, lapar itu bijaksana nggak? Nggak bisa. Sama kayak bilang, Bang, ganteng itu suka bohong nggak? Sama kayak bilang, Bang, orang yang bohong itu suka, bukan. Bang, orang yang bohong itu apa misalnya? Gitu lah pokoknya. Misalnya, Bang, manis itu pedas nggak Bang? Bang, asam itu pahit nggak Bang? Gimana? Paham ya? Nah, karena penjelasannya nanti ada sifat zat, ada zat, yu'anlik bizat, ta'anluk bizat, panjang. Doa ya? Sifat 20 jawabnya. Iya benar, nanti sifat 20 itu ada mu'anlik, ada mu'anlak, ada ta'luk. Kan goreng. Cahaya itu baik nggak Bang? Benar. Besok apa materinya? Ya, tahu. Apa ya besok, apa enaknya? Guys, rambut aku bagus kayak tadi apa belah tengah? Biasanya aku kan belah lautan. Guys. Belah samping, belah pinggir. Apa kayak tadi? Kalau kayak tadi tuh terlalu agak culun-culun ya guys ya. Terus kenapa? Aku BTW belum mandi guys. Makanya ini rambutnya nggak tertata dengan rapi guys. Yang tadi ya. Berarti kayak gini nggak bagus nih. Sifat Allah dengan Allah setara nggak Bang? Nih ya, ini contoh nih pertanyaan yang kayak gini nih. Nggak, tapi bukan menyalahkan Bang Lurah ya, bukan. Beliau cuma bertanya. Beliau tanya nih, sifat Allah dengan Allah setara nggak Bang? Sama kayak tanya, jujur dengan sidaman itu setara nggak? Sama kayak nanya, manis dan gula setara nggak? Gimana cara jawabnya? Ada nggak cara kita menjawabnya itu kira-kira? Bang, pedas dan cabai setara nggak? Gimana cara jawabnya? Enggak kan? Itu dia. Sifat itu, jadi gini kesimpulannya aja ya, simpulan minimnya. Zat bukanlah sifat. Tapi sifat wajib ada kalau zat telah ada. Tapi kalau kamu mau bilang apakah sifat adalah zat? Bukan. Tapi selama zat ada, pasti sifat ada. Enggak mungkin ada zat tanpa sifat. Enggak mungkin ada sifat tanpa zat. Apa itu Bang? Manis bukan gula. Tapi manis itu akan ada kalau gula ada. Dan gula akan memberikan manis selama gula ada. Enggak bisa gula ada tanpa manis. Enggak bisa manis ada tanpa gula. Tapi manis bukanlah gula. Paham? Oh kayak gini cakep ya? Berarti kayak gini cakepnya. Oh yaudah, berarti kayak gini cakepnya ya? Oke, siap lah. Ayo. Udah paham sampai sini? Udah paham? Udah paham penjelasan yang saya tadi? Antara manis dan gula tadi? Oh, narasi Bang Daman cakep, oke. Kalau Bang Daman, cakepnya gimana? Gak ada ya? Udah lah, doa aja kita. Oke, doa dulu kita ya. Yang belah pinggir, yang bagus, oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin.
Allahumma rizukna ya Allah, rizkikan kepada kami fahman nabiyina, pemahaman para nabi, wa hifdal mursalina, dan hafalan para rasul, wa ilhamil malaikatil muqarrabin, dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyah, dalam hati kami ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudi'uka ma'allamtana, ya Allah hadiahkan kepada kami ma'allamtana, segala sesuatu yang belum kami ketahui. Fardudhu ilaina, maka kembalikan pemahaman tersebut inda ihtiyaji ilaihi, ketika kami membutuhkan. Wala tansina abada, dan jangan pernah engkau lupakan selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sallim salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaid. Wa tuqda bihil hawaid. Wa tuqda bihil hawaid. Wa tunalu bihir ghaibu husnul hawatim biwajhil karim wa ala liwasabi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rahmatullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kita tutup yang di YouTube dulu. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha